Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Octavia dengan NIM 2619. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dengan dosen pembimbing Dr. Deswalantri SSMPD. Saya di sini akan membuat video tentang ujian akhir semester saya Bahasa Indonesia. Dan bagi teman-teman, tolong like, subscribe, dan komen karena satu like dari teman-teman sangat berharga bagi nilai saya. Baiklah, saya akan membacakan jawaban nomor 1A. Yang pertama, hal utama adalah kita membaca arti dari ayat tersebut karena tidak dicantumkan di riwayat Al-Quran, tetapi akan sebuah inisial di bawah atau di bagian akhir dari ayat tersebut, yakni doa Yusuf. Yang kedua, hal kedua setelah kita mengetahui arti tersebut merupakan doa Yusuf, maka langsung saja mengimplementasikan bahwa arti tersebut merupakan penggalan dari sebuah Yusuf. Setelah itu langsung mencari dan menelitinya Quran surat Yusuf. Yang ketiga, setelah menemukan maka kita patut memahami arti dari penggalan ayat tersebut, yaitu Quran surat Yusuf ayat 100, di mana ayat ini menjelaskan tentang pertemuan Nabi Yusuf dengan orang tuanya, tentang sebuah mimpinya yang menjadi kenyataan, dan takwil sebuah mimpi terlihat setelah puluhan tahun. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1B. Yang pertama, tanda titik. Untuk mengatur fungsinya yaitu untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat atau intonasi dalam pembacaan kalimat suatu kalimat. Yang kedua, tanda koma. Fungsinya itu memisahkan unsur-unsur dalam sebuah pembilang. Yang ketiga itu tanda pisah, membatasi kata atau kalimat. Yang keempat adalah tanda kurung, memperjelas keterangan. Yang kelima yaitu tanda petik, mengapit kalimat yang kurang dikenal atau asing. Baiklah, saya di sini juga akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang C. Yang pertama, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang bagaimanapun harusnya, bersifat lemah lembut kepada hambanya, yaitu Maha lembut. Yang kedua, menetapkan apa yang Dia kehendaki dengan kebijaksanaan yang merupakan pengertian Maha bijaksana. Dalam segala hal membalas orang-orang yang berbuat baik, dan kebaikan tersebut diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang menjadi masalah bagi hamba-hambanya. Saya akan menjawab soal nomor 2A. Melihat saudara kita di Syam, saya sangat merasa sedih sebab kesulitan untuk makan serta cuaca yang ekstrim. Mereka sangat membutuhkan bentuk bantuan seperti pakaian hangat, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3. Sebutkan
Alasan 5 bangga berbahasa Indonesia. Yang pertama, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik dan mudah dimengerti. Yang kedua, memiliki banyak kosakata. Yang ketiga, karena bahasa internasional. Yang keempat, bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain. Yang kelima, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi ASEAN. Yang telah saya lakukan untuk memelihara rasa bangga terhadap bangsa Indonesia, yang pertama yaitu selalu berbahasa Indonesia kepada orang sekitar. Yang kedua yaitu mengajarkan bahasa Indonesia pada orang asing. Yang ketiga itu mengenalkan bahasa Indonesia pada orang asing. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu yang pertama, membangun keterampilan kewirausahaan berbasis mutan lokal, yaitu mampu melatih lulusan untuk dapat mandiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya maupun orang lain. Yang kedua yaitu fokus pada keterampilan. Yang ketiga itu memperluas pertemanan. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan dan junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kepada yang terhormat ibu pembimbing dan teman-teman yang berbahagia, baiklah, saya di sini tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya beri judul pidato singkat saya, yaitu kesehatan itu penting. Dari situ kita ketahui kesehatan itu beranjak dari pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat memanglah penting. Selain dapat membuat badan sehat, hal ini juga membuat kita jauh dari penyakit. Ada beberapa pola hidup sehat. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan adalah pola yang harus dijaga agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti pertama, gizi buruk, yang kedua, obesitas. Yang kedua, olahraga. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, olahraga merupakan kegiatan yang mudah dilakukan, tapi banyak yang diabaikan. Padahal olahraga yang teratur dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup akan memulihkan tubuh kita. Yang letih akan memberikan cukup waktu bagi tubuh kita untuk mengembalikan tenaga yang telah kita pakai. Pola hidup sehat yang dimulai dengan pola makan yang baik, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup, maka perlu pula dilakukan sikap yang selalu optimis, sebab tidak ada satupun yang dapat menghalangi langkah seseorang yang optimis. Bahkan kegagalan dan halangan malah dianggap sebagai pelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi, pola hidup sehat memang kita perlakukan karena manfaatnya sangat banyak. Dan pola hidup sehat itu harus diterapkan mulai dari diri sendiri masing-masing. Awalnya memang berat, tetapi berulang kali dan diiringi dengan niat yang baik dan cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan ujian semester saya bahasa Indonesia dengan baik.
Salawat beserta salam, marilah kita ajukan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa memberikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Kepada yang terhormat Ibu Pembimbing dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya beri judul pidato singkat saja, yakni kesehatan itu penting. Dari situ kita ketahui kesehatan itu beranjak dari pola hidup yang sehat pula. Pola hidup sehat memanglah penting. Selain dapat membuat badan sehat, hal ini juga membuat kita jauh dari penyakit. Ada beberapa pola hidup sehat yang perlu diperhatikan, di antaranya yang pertama, pola makan, yang kedua, olahraga, dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pola makan. Nah, yang pertama, pola makan. Pola makan haruslah dijaga agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan, sepertinya obesitas dan kekurangan gizi buruk. Yang kedua, olahraga. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, olahraga merupakan kegiatan yang mudah dilakukan, tetapi banyak yang diabaikan. Padahal, olahraga yang teratur dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup akan memulihkan tubuh kita yang letih, akan memberikan cukup waktu bagi tubuh untuk mengembalikan tenaga yang telah kita pakai. Pola hidup sehat yang dimulai dengan pola makan yang teratur, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, maka perlu kita dilakukan sikap yang selalu optimis. Karena sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi langkah seseorang yang optimis, bahkan kegagalan dan halangan malah akan dianggap sebagai pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi pola hidup sehat memang kita perlukan, karena manfaatnya pola hidup sehat itu harus diterapkan mulai dari diri sendiri. Awalnya memang berat, tetapi apabila dilakukan berulang kali dan diiringi dengan niat yang baik, dan maka lama-kelamaan juga akan terbiasa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada kesalah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.